Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamna bini'matil iman wa 'ala bini'matil islam wa akramana bi khilafatihil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap langkah kita yang kita langkahkan ke masjid ini, setiap langkahnya menggugurkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sama-sama di pagi hari ini, di awal kehidupan kita yang oleh Allah kita masih diberikan nafas, bisa bernyawa kembali, yang tadinya kita hanya mati sebentar, tapi Allah masih memberikan kesempatan hidup. Maka ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, tentu kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur kita pagi ini memberikan kemudahan dari setiap pekerjaan kita, dari semua amal ibadah kita, sehingga kita semakin mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua adalah solawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah yang menjadi panutan kita semuanya. Karena beliaulah kita nanti akan ditentukan surga atau neraka kita nanti di akhirat sana. Maka salah satu penyelamat kita yaitu seringlah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Seringlah mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah, sehingga kita semua selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu, apa kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia ya? Senang? Walaupun punya hutang tetap senang. Betul? Bismillah. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memegang pundak Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu adalah sahabatnya Rasul, jadi sudah akrab, sahabatan. Dia pegang kedua pundaknya itu. Seraya Rasul berkata kepada Ibnu Umar itu, qala, apa kata Rasul? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Itu nasihatnya Rasul. Saya ulangi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang pengembara. Simpel tapi masuk. Sedikit nasihatnya, tapi maknanya luar biasa. Jadi sewaktu-waktu Rasul itu menasihati Ibnu Umar, tentu nasihat itu pun untuk kita, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Apa nasihatnya? Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang mengembara. Jemaah, ibu yang dirahmati Allah, bapak sekalian, hidup di dunia ini yang sekarang kita jalani, kita harus tahu sifat dan ciri karakter dunia.
Seperti apa Mas Mahfud sifatnya dunia itu? Dunia itu di antara sifatnya adalah syari'ul waqt. Apa itu? Dunia itu waktunya singkat, padat, cepat. Sebentar di dunia ini, nggak lama. Sehingga seringkali Allah itu mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dari waktu 24 jam yang Allah hadirkan itu, Allah selalu mengingatkan tentang waktu. Misal, dari waktu subuh, apa yang Allah katakan di Al-Quran? Was-subhi, demi waktu subuh. Naik lagi, Allah bersumpah, wad-duha, demi waktu duha. Naik siang, Allah bersumpah lagi. Apa sumpahnya Allah? Wasyamsi, dan demi waktu siang. Naik waktu asar, Allah bersumpah lagi. Wal asri, naiknya waktu asar. Naik malam, wal laili, bahkan waktu malam Allah bersumpah. Sampai sepertiga malam Allah pun bersumpah. Wa minal laili, dan sampai sepertiga malam pun di situ Allah bersumpah tentang waktu. Sehingga seakan-akan Allah itu memberikan peringatan kepada kita. Hei manusia yang hidup di muka bumi ini, ingat, waktumu sebentar, singkat, padat. Maka waktu yang Allah berikan itu gunakan sebaik-baiknya. Karena manusia itu seringkali ada dua nikmat yang dia lupakan. Yang pertama, waktu lenggangnya, waktu senggangnya, dan yang kedua, waktu sehatnya. Ini yang sering kita lupakan dari nikmat Allah. Allah sudah sering mengingatkan kita. Jadi dunia ini sifatnya cepat, singkat, nggak lama. Kalau bicara tentang hitungan, coba hitungan umur kita sekarang. Berapa usia yang Allah kasih hari ini? 40, 50, 60. Bertambah umur, itu hakikatnya semakin dekat kita ke kuburan kita. Jadi jangan membanggakan apa-apa yang sedang kita miliki hari ini. Sehingga Rasul memberi nasihat. Karena dunia ini singkat, padat, cepat, maka kata Rasul, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Bagaimana ciri sifat orang asing itu? Dia sadar bahwa dunia ini hanya sementara, saya hanya singgah. Kalau kita lihat orang yang turis-turis itu yang ke Jogja sebagainya, dia sadar bahwa saya hanya datang untuk berkunjung. Saya hanya sekedar melihat keindahan-keindahan dunia ini, wisata ini, saya akan pulang gitu. Ini bukan tempat saya. Itu adalah ciri dari orang asing. Maka kalau dia tidak tahu, dia akan bertanya, karena itu bukan tempatnya. Dia akan berhati-hati sikapnya, karena itu bukan tempatnya. Dia sedang bermain, berkunjung ke tempatnya orang. Sehingga apa? Dia sopan, dia sapa. Begitu dengan hidup di dunia ini. Ketika engkau jadi orang asing di dunia ini, kamu akan berhati-hati. Mana yang haram, mana yang bukan haknya, mana yang halal. Dia akan bersikap sebaik-baiknya. Karena dia takut, khawatir sikapnya itu salah. Perbuatannya itu membuat orang lain tersinggung, membuat Allah itu marah. Kira-kira seperti itulah orang asing. Maka yang kedua, au abiru sabilin, kata Rasul itu. Atau kamu jadilah seorang yang mengembara. Orang mengembara itu hanya sekedar berjalan, singgah sebentar, jalan lagi, singgah sebentar, jalan lagi. Karena tujuannya bukan di dunia. Orang pengembara itu punya tujuan. Di mana? Nanti di sana di akhirat. Kita akan pulang kemana? Di akhirat. Karena kita semua ini aslinya di surga. Kita akan pulang ke sana. Bapak kita, Nabi Adam itu di surga diciptakannya. Dan kita akan pulang ke sana.
Dunia sementara. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini nasihat untuk kita semua. Ketika jadi pengembara, dia bawa bekal yang secukupnya. Dia tidak akan memberatkan bawaannya. Karena dia kalau berat bawaannya, dia akan menjadi beban ketika dia dalam perjalanannya. Maka dia cukupkan saja secukupnya untuk bekalnya. Maknanya apa? Karena kita sedang berjalan menuju rumah kita akhirat sana. Diambil secukup-cukup bekalnya. Kalau dia punya dunia, dia jadikan dunia itu sebagai bekalnya, bukan sebagai bebannya. Kalau dia dititipkan umur kesehatannya, dia jadikan umur itu bekalnya sebagai apa? Taat kepada Allah. Sekira seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Umar itu. Idza amsaita, maknanya begini. Jika kamu ada di pagi hari, jangan menunggu ke sore hari. Jika kamu ada di sore hari, jangan menunggu kamu nanti ke pagi hari. Maknanya, kalau kamu dikasih hidup di pagi hari, kesempatan ada, waktunya yang senggang ada, maka waktu yang Allah hadirkan itu, jadikan waktu itu sebagai ibadah kepada Allah. Jangan menunggu kita berbuat baik di waktu yang akan datang. Kalau waktu kita, hidup kita di sore hari, segera berbuat baik, segera beribadah kepada Allah. Jangan menunggu waktu pagi besoknya. Jamaah sekalian yang rahmat Allah, maka Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Mulai cross check diri kita ini, apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan ini? Kita sudah berjalan setengah perjalanan. Sudahkah kita mendapatkan keistimewaannya? Sudahkah kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini? Maka di akhir Ramadan ini seringlah minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah yang disunahkan. Matur suwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mas Mahfud, Ibu Bapak mohon maaf. Sepertinya saya terakhir jadwal saya untuk di Masjid Mu'tadin. Kalau ada salah dari awal sampai sekarang ini, mohon maaf dari sikap dan prakata. Maafkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.